Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Sima, NIDN 0019066806. Saya adalah salah satu dosen dari Stikes Amanah Makassar pada program Profesi Nurse dan S1 Keperawatan. Saya mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan bobot SKS 4, 3 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 7. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mempelajari cara mengelola sekelompok perawat di ruang rawat inap dengan memainkan peran dan fungsi manajemen agar pelayanan keperawatan dapat berlangsung secara maksimal. Serta mahasiswa akan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Mata kuliah ini menitik beratkan pada implementasi peran dan fungsi manajer ruang rawat. Untuk mencapai hal tersebut, maka mahasiswa diberikan berbagai teori-teori dan konsep dan kasus-kasus pemicu yang terjadi di ruang rawat agar mahasiswa dapat menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Maka metode pembelajaran ini yang digunakan adalah metode Student Centered Learning yang di dalamnya ada SGD dan simulasi dan role play. Sehingga pencapaian pembelajaran ini adalah mahasiswa akan mampu membedakan berbagai teori-teori dan konsep kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan dan fungsi manajemen keperawatan. Dan mahasiswa akan mampu menyusun suatu perencanaan di unit ruang rawat dengan menggunakan berbagai tahapan-tahapan perencanaan dan alat perencanaan, yaitu menggunakan pengkajian 5M, SWOT analisis dan fishbone. Tidak kalah penting adalah mahasiswa mampu menetapkan fungsi dan prinsip pengorganisasian dan merencanakan kebutuhan ketenagaan ruang rawat. Mahasiswa juga akan mensimulasikan kegiatan-kegiatan manajerial dalam fungsi-fungsi pengerahan dan menyusun upaya pengendalian mutu rumah sakit, mutu asuhan, mensimulasikan kegiatan manajerial pada fungsi perencanaan dan menyusun upaya pengendalian mutu ruang rawat dan memainkan peran dalam proses konferensi dan timbang terima selama proses pelayanan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Sekarang kita di materi kepemimpinan dan manajemen keperawatannya. Nah, kalian melihat gambar ini. Dalam bayangan kalian, pemimpin itu seperti apa? Perhatikan gambarnya. Kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu seperti apa dalam bayangan kalian? Jadi kita melihat gambar ini. Dan apa yang kalian harapkan dari seorang pemimpin? Mengayomi. Menurut saya pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin sebuah kelompok untuk satu tujuan bersama, dan yang diharapkan adalah seorang pemimpin itu bisa menjadi contoh yang baik untuk kelompok tersebut. Ada yang diharapkan dari dia? Apa lagi? Tanggung jawab. Berarti semua bisa jadi pemimpin. Bisa menjadi pemimpin karena ciri-ciri kepemimpinan pemimpin itu sudah ada dalam diri kalian. Tinggal bagaimana mengaplikasikan, ya. Nah, dengan gambar tadi kalian sudah bisa menebak. Jadi kepemimpinan itu terjadi ada proses mempengaruhi, ya kan? Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berharap orang lain mendengar kita kan, dan mengikuti apa yang kita punya mau. Nah, itulah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ada proses saling mempengaruhi, proses mempengaruhi. Nah, ada hubungan, karena ada yang dikatakan, berarti ada hubungan. Ya, ada hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin tidak bisa kalau tidak ada pengikut, dan pengikut tidak bisa kalau tidak ada pemimpin. Nah, pemimpin ini memiliki tanggung jawab etis dan sosial untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, tanggung jawab etis sosial itu seperti apa?
etis dan sosial. Tanggung jawab etis, dia bisa membawa anggotanya pada untuk menyelesaikan proses pekerjaan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang tidak melawan etika, ya, tetap dalam norma. Nah, bagaimana dengan yang sosial? Sosial adalah hubungan yang saling percaya, hubungan komunikasi yang baik. Namanya kita seorang pemimpin berarti kan harus menyampaikan kita punya program-program, kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan itu adalah proses komunikasi di mana setiap orang harus saling berhubungan, adalah proses sosial yang terjadi. Ya. Nah, lalu ini adalah dimensi kepemimpinan. Jadi pemimpin itu dia berorientasi pada tugas, ya. Dia juga berorientasi pada hubungan yang tadi yang kita ceritakan tadi. Ada yang diharapkan, berarti ada orientasi hubungan antar manusia. Dan yang lebih efektif lagi, bila dia bisa mensinergikan antara pencapaian dan hubungan. Jangan ada yang ingin dicapai, tetapi hubungan antar manusianya kurang bagus, tidak saling mendukung. Misalnya, itu berarti tidak sinergi, ya. Berarti yang kepemimpinan efektif ini terjadi bila ada hubungan sinergitas antara pencapaian dan hubungan yang selaras, ya. Jadi kepemimpinan efektif itu dia harus bisa memulai hubungan. Pemimpin yang harus memulai hubungan itu, ya. Kan dia selalu koordinator. Dia harus memulai hubungan komunikasi. Dia juga peduli terhadap kesejahteraan tim tadi. Jadi ada berimbang sinergi yang pencapaian. Mana orang bekerja kalau tidak sejahtera? Ya. Itu toh? Nah, dia harus peduli terhadap kesejahteraan tim dan meningkatkan motivasi dan kepercayaan. Itu tadi. Bawahan pengikutnya harus percaya dengan pemimpinnya. Jadi kalau kamu mengangkat seorang pemimpin, kamu harus percaya dia. Jangan ketika kamu angkat, kamu mengabaikan dia, kamu tidak mengikuti apa yang menjadi hubungan yang harusnya atau pekerjaan harus diselesaikan. Karena pemimpin itu menggunakan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, berarti harus ada hubungan. Ya, 109 antara tugas yang dihasilkan dengan hubungan di antara orang-orangnya itu harus seimbang. Kalau nilainya disuruh kanan atas adalah 9,9, berarti antara tugas dan pencapaian tadi seimbang, sinergi tadi kita bilang, ya. Sinergi. Jadi ini manajemen keperawatan menyelesaikan pekerjaan saling berkegantungan, hubungan saling percaya harus ada dan saling menghargai. Itu dia selaras dengan yang di bawah ini adalah hubungan dari atas adalah di bawah ini adalah hasil dari atas adalah perhatian terhadap orang. Artinya bagaimana kita mendukung orang-orang, bagaimana kita mendukung, kita punya follower, kita punya pengikut, kita punya anggota di ruangan, dan bagaimana kita memberikan dukungan supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi memberikan pengertian, melihat tugas yang lebih, dilihat juga dari tingkat kematangan, kemampuannya, ya. Dan kapan kita harus memberikan dukungan, kapan kita harus mendapat kita bisa kemampuan. Jadi dia tingkat kemampuan, ya. Nah, ini action dan berangkat fokus pada kematangan pengikut tadi, yang hubungan tadi di bawah, ya. Dari kepemimpinan pemerintah melatih, mendukung dan mendelegasikan. Jadi lihat tingkat kematangan pengikut kita. Kapan kita harus memerintah, kapan kita harus melatih, ya. Kapan kita mendukung, kapan kita mendelegasikan, ya. Harus dilihat. Jadi idealnya itu kembali tadi yang di atas 9,9 tadi, tingkat partisipasinya tinggi, ya, hubungan interpersonalnya kuat, dan penekanan tinggi pada hasil. Ada hasil, tapi harus didukung dengan hubungan yang bagus, ya. Nah, ini menggambarkan ragam kombinasi komitmen dan kompetensi, ya. Dalam 4 kategori, misalnya perawat D1 itu perawatnya
baru misalnya kalau baru ya, dia tidak tahu bagaimana cara untuk melaksanakan tugas, tapi suka, senang dengan tantangan, dia mau melaksanakan tugas, walaupun dia tidak tahu, dia baru, tapi dia mau, ya. Nah itu dia tidak kompeten, ya, tapi dia antusiasmenya ada, ya, antusiasmenya ada. Nah, kedua, dia kompeten, tapi dia tidak percaya diri, tidak yakin. Padahal sebenarnya dia mampu bekerja, ya, kompeten. Jadi dia punya kompetensi rendah dalam komitmen, komitmennya rendah, ya. Padahal sebenarnya dia mampu, ya. Nah, dia tidak punya kompetensinya sedang, kompetensi sedang sampai tinggi, tapi tidak punya komitmen dan tidak yakin bisa menyelesaikan tugas itu sendiri, ya. Jadi dia kompeten, percaya dirinya hanya sebagian. Yang tadi sama sekali tidak punya ini kan, komitmennya, tidak percaya diri. Kalau ini senang ya, kompeten, tapi tidak percaya diri, sedikit tidak percaya diri, ya. Ini yang 4, karyawan dengan pengembangannya tertinggi, kompetensinya, komitmennya tinggi. Kompetensi komitmennya tinggi, biasanya ini sudah senior, ya. Biasanya sih sudah senior. Nah, jadi nanti kalian bisa melihat ini, orang sekeliling kalian, apakah dia termasuk di 1, 2, 3, 4, atau melihat diri kalian sendiri, ya. Lihat diri kalian sendiri, kalian di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4, ya, itu ya. Jangan-jangan saya mampu, saya tidak percaya diri. Jadi kalian kalau percaya dirinya setengah-setengah, kalau kalian baru masuk, nggak tahu kerja apa, tapi mau kerja, jadi D1. Ya, kalau dia kompeten tapi sama sekali tidak percaya diri, jadi D2 ya. Nah, kalau dia kompeten, pintar dia, mau kerja, percaya dirinya tinggi, sudah tahu ya, berarti tahu posisinya di mana. Nah, jadi tingkat perkembangan kematangan pengikut, ya, dengan hubungan ya. Jadi kapan kita memberikan perilaku pemberian dukungan yang tinggi, perilaku perintahnya itu harus benar. Kapan perilaku perintahnya tinggi, dukungan juga harus tinggi. Itu di kedua. Kapan perilaku perintahnya dukungan perilaku perintah dan dukungan itu rendah. Ya, jadi hati-hati juga, karena kapan kita mendukung atau tidak mendukung, dengan tidak melihat perkembangannya proses pengembangan atau perkembangan berikut, berarti kita juga sebagai pemimpin, kita di kepemimpinan yang bagaimana? Itu di kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire itu dia membiarkan, ya, pemimpin jalan sendiri, anggotanya jalan sendiri. Jadi ayat gitu kan? Tapi jangan seperti itu ya. Yang tadi efektif tadi, ya, sinergi tadi antara hubungan dengan hasil yang ingin dicapai, ya. Dia memperhatikan tugas, tetapi juga memperhatikan hubungan dan memberikan dorongan yang tidak baik, ya. Nah, bagaimana kita aplikasikan? Ya, perawat baru D1 berarti dia di S1, pemberian dukungannya tinggi dan perintahnya rendah. Memerintah, dia memang harus memerintah, harus kerjakan, ya. Ya, jadi ini aplikasinya. Perawat senior misalnya di D4, gaya ininya S4, dia sudah membiarkan, artinya dia membiarkan dalam artinya bukan membiarkan berjalannya sendiri, tapi dia yakin dan percaya bahwa orang lain mampu bekerja, dia sudah tahu kemampuan orang ini, ya, dia sudah tahu.
Jadi dia akan mendelegasikan tugas dengan melihat orang-orang yang dianggap mampu akan mendelegasikan tugasnya, ya, harus mampu. Nah, ini perawat D 4 berarti kan sudah maju kan? Perawat D1 sampai D3 masih tahap berkembang, ya. Artinya perawat baru atau belum berpengalaman, ya. Jadi misalnya begini, perawat B memiliki pengalaman selama bertahun-tahun. Perawat B itu pada posisi D3. Posisi D3 tadi apa? Perawat A merasa nyaman dan berniat untuk mendelegasikan tugas. Perawat A tadi, berarti perawat A ada di posisi dia mau mendelegasikan. Berarti dia kan perawat senior kan? Nah, perawat A menggunakan gaya kepemimpinan S3 berarti mendukung, dan S4 mendelegasikan. Sebenarnya perawat B ini tadi mampu, perawat B ini mampu juga pada posisi D3. Hanya dia setengah-setengah. Percaya dirinya setengah-setengah. Berarti dia harus didorong. Ya. Nah, perawat C pada posisi D4. Dia butuh sedikit arahan dan dukungan. D4. Dia butuh sedikit arahan dan dukungan. Perawat C memiliki pengalaman lain. Perawat C ternyata punya pengalaman lain, dia punya potensi lain, ya, yang bisa mengerjakan tugas ternyata, ya, yang akan diberikan sehingga dia juga berada pada posisi di sana. Perawat C adalah seorang yang cepat belajar. Dia mau belajar, cepat belajar dia, ya. Dia punya potensi lain yang bisa dipakai untuk menunjang tugasnya. Tadi bilang tak? Dan dia mau belajar. Dia mau belajar. Sehingga perawat A hanya perlu menunjukkan cara sedikit melakukan bagaimana melakukan tugas itu. Ya. Karena dia tadi punya kompetensi bagus, hanya kepercayaan dirinya agak kurang, toh? Dia hanya sedikit ditunjukkan bagaimana cara kerja dan dia akan mampu kerja. Itu tadi yang dilakukan oleh perawat A yang pada posisi ini. Wow. Nah sekarang perawat A menggunakan gaya kepemimpinan S2. Perilaku perintahnya tinggi, ya. Dukungan juga tinggi, artinya dia turun tangan, dia mau maju, ya. Nah. Jadi perawat A tadi dia punya kemampuan lebih. Dan dia mau memberikan sedikit arahan pada perawat C tadi, ya toh? Berikan arahan karena perawat C sebenarnya mampu. Hanya dia sedikit, dia punya keterampilan lain, kompetensi yang menunjang pekerjaan. Hanya jika didorong sedikit saja, ditunjukkan sedikit cara bekerja sehingga dia termotivasi. Jadi diberikan oleh perawat A. Nah, dia berada pada posisi empat, sehingga pekerjaan itu boleh terlaksana. Jadi kapan harus pemerintah, kapan harus mendukung, kapan harus melatih, ya seperti itu ya. Jadi bila tugas lebih sulit dan menuntut arahan yang lebih rinci, maka perawat A kembali pada perilaku besar pemerintah. Jadi kepemimpinan berubah. Jadi kepemimpinan itu tidak menonton bahwa hari ini saya demokratis, nah, dia akan berubah sesuai dengan perubahan situasi. Ya tak? Kalian di rumah pintar, mau kerja, tapi kadang mungkin tidak ada. Ya. Jadi kadang mama di rumah itu sisa sebagai pemimpin di rumah, tinggal bilang sedikit kau kerja, jadi sedikit dia menggunakan perintah, dia menurunkan cita-citanya ke S2 tadi, dan kalian akan kerjakan. Nah, ya kan? Jadi tingkat
dalam situasi tertentu, tugas pemimpin yang pertama adalah menentukan karakter situasi. Ya, situasinya. Ya. Tugas apa yang diminta untuk dilakukan? Jangan juga memberikan tugas yang sangat berat yang memang sama sekali tidak penting. Tanpa kamu arahkan. Jadi ada juga situasinya, ya. Nah, seberapa rumit tugas itu? Seberapa rumit? Ya loh, jangan berikan dia yang belajar masuk akal kalau dia tidak bisa dia kerjakan. Apa diajari? Nah, apakah dia itu cukup mampu? Tadi, apakah pengikut memiliki hasrat? Mau tak dia? Antusias dia tidak dia? Itu melakukan pemeriksaan tugas. Mau tak dia menyelesaikan tugas itu? Ini kan karakter dari situasi. Jadi, kadang kita dengan teman sendiri di kelas ini semua pemimpin kok. Karena kita besar, tidak bisa ingat. Tapi lihat karakter situasi ini, ya, sehingga kita tidak terbawa. Pengambilan keputusan kritis, dari kemampuan menyusun pilihan dan solusi dari masalah yang kompleks. Pemimpin harus melihat semua karakter dari situasi, tahap perkembangan bawahannya, pengikutnya, anggotanya, dan bagaimana mungkin tidaknya pekerjaan itu. Ya. Jadi identifikasi masalahnya dengan baik, ya. Analisis situasinya, evaluasi alternatif apa yang bisa diambil dengan pilihan-pilihan tadi sesuai dalam perkembangan, ya, dan pilihan yang berbasis bukti, ya, harus berbasis bukti. Nah, jadi dia harus selalu berbasis data dan etika, yang bukan etika. Efektif untuk individu dan tim. Nah, apakah pengambilan keputusan yang saya ambil ini efektif dan demi perkembangan tim, keberhasilan tim? Mendorong inovasi dan tanggung jawab. Mendorong inovasi dan tanggung jawab. Ya. Nah. Ini bentuk, ya, refleksi. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya posisi bahwa saya itu pemimpin, saya hebat. Tidak begitu, ya. Ini bukan hanya posisi. Tetapi apakah dia bisa menjadi teladan? Apakah dia bisa memberikan pengaruh yang positif? Ya? Apakah dia bisa menjadi teladan? Ya? Jadi bukan hanya posisi. Jadi jangan dulu posisi. Ya? Jangan pilih posisi. Tapi hukum punya kemampuan. Kalian punya kemampuan. Ya? Supaya dapat kepercayaan. Ya? Mampu memimpin. Paling tidak di lingkungan kita sendiri. Ya? Nah, kepemimpinan efektif. Jadi tadi keseimbangan antara hasil dan hubungan dengan jadi dia sinergi. Evaluasi diri, gaya kepemimpinan apa yang kita miliki? Dalam diri kalian, evaluasi diri kalian, kira-kira kalian berada pada posisi mana? Gaya kepemimpinan apa yang kalian miliki? Ya, apakah tadi itu partisipatif? Kalian selalu mau bekerja sama, turun tangan dengan temannya, mengerjakan tugas dan lain-lain? Ataukah transformasional, visioner, membagikan visi-visi kalian sehingga orang lain termotivasi. Ya. Transformasional itu dia harus meningkatkan kemampuan motivasi dan harapan ke depan yang jauh lebih tinggi ke depan terhadap seorang spiritual itu transformasional. Ya. Seperti itu. Apakah kalian kebanyakan delegatif? Pemimpin kebanyakan delegatif juga? Apakah seperti itu? Tidak juga, ya. Apakah kalian terlalu demokratis atau kalian cenderung laissez-faire? Laissez-faire itu membiarkan sedangkan anggota pengikut itu tidak perkembangannya rendah misalnya, kematangannya rendah. Itu kurang bagus, ya. Nanti laissez-faire kalau kemampuan orang sekali itu sangat kompeten, sangat bagus, sambil melihat, memantau. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Atau pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi disini saya bertanya, apakah bisa leadership kepemimpinan ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, saya sebagai mahasiswa, bagaimana caranya menggunakan kepemimpinan ini dalam kehidupan
Kepemimpinan kalian ini sangat bisa digunakan. Jadi tadi, bila kalian bisa memotivasi orang-orang sekeliling kalian, teman-teman kalian bisa memotivasi, bisa membagikan visi tadi bahwa kita harus belajar dengan baik, kita harus selesai dengan baik, ya, tanpa kendala. Kita harus menyelesaikan program pendidikan ini dengan baik hingga itu sudah penggunaan kepemimpinan yang bisa digunakan sehari-hari di diri kalian, ya. Nah, contohnya lagi, kalian mau menggunakan kepemimpinan itu dengan mengarahkan teman-teman, misalnya, ya, mengarahkan teman-teman dalam sekelompok kerja tugas, misalnya kerja tugas, mengarahkan pekerjaan itu, membagi tugas sama-sama datang pada jam yang sama, siapa yang mencari konsep ini, siapa yang mencari itu, membagi-bagi begitu, itu namanya sudah menerapkan kepemimpinan sehari-hari di rumah kalian, ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Ada lagi? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menjadi pemimpin di sekeliling kalian. Memberikan motivasi teman-temannya, semua belajarnya, sama-sama belajar, sama-sama pintar, sama-sama selesai, sama-sama. Ya. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Siang.